kan punya dua tangan untuk nutup telinga. Nggak bisa kita tutup mulut orang satu. Kita tutup telinga kita rapat-rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kreatif, kembali lagi nih bareng kita di program Create a Talk podcastnya mahasiswa. Kali ini bersama aku Dea Fitriana yang akan membersamai kalian di beberapa menit ke depan. Kali ini memang agak sedikit berbeda ya. Mungkin kalau sahabat kreatif yang sering nih nonton podcast kita, ini agak berbeda nih podcast kali ini nih. Kira-kira tahu gak sih bedanya apa? Perbedaannya karena di podcast kali ini dan podcast seterusnya itu kita akan dikemas sebagai kayak audio visual gitu. Pastinya akan lebih menarik dan juga informatif ya. Nah, sahabat kreatif, kali ini kita tuh bakal ngobrol tentang independent woman. Mungkin kata-kata ini tuh yang sering kita dengar nggak sih di akhir-akhir ini? Ini kalau independent woman ini nih gambarannya itu sebagai wanita yang berbakat, pintar, banyak jobnya, cantik pula. Ini kalau misalnya nanti pakai blazer aja nih, ini tadi aku di depan nih udah ditegur nih, ini kayaknya wanita independent woman ini gitu ya kan. Nah padahal enggak juga gitu. Nah kali ini kita bakal berbincang tipis-tipis. Kita langsung undang nih independent woman-nya. Langsung aja gak sih kita say hi bintang tamu kita. Hai Kak Alivia. Hai. Gimana nih Kak perjalanan ke sini? Wah, alhamdulillah ya, walaupun agak-agak jauh dan terik-terik ya, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Ini kira-kira sahabat kreatif langsung, wah ini bener nih kata Kak Dea nih, emang real ya wanita independent woman ini ya gitu. Wah, nah kalau sahabat kreatif nih, ini penasaran nih sama wanita yang sangat jelita di samping saya. Ini aja. Adalah bisa aja. Nah ini adalah Kak Alivia, salah satu mahasiswa UINSU yang pastinya segudang prestasi, job juga, experience juga yang bakal kita ajak ngobrol ya. Kak gimana sih Kak gitu kan tentang independent woman ini gitu. Bakal kayak wah ini kayaknya Kak Alivia harus ngasih tips nih sama kita nih. Biar kita tuh biar dipanggil nanti kalau udah jalan ke depan ini nih saingan Kak Alivia ini. Aduh bahaya nih. Oh ya bahaya ini gitu. Kira-kira nih kakak sebelum kesini nih datang ke ini ada kesibukan nggak? Ini biasanya kalau wanita sibuk independent woman ini sibuk ya teman-teman. Kira-kira ada kesibukannya nggak pas datang ke sini nih? Ya alhamdulillah ya Dea, selalu ngisi setiap hari dengan produktif gitu ya kan. Ya ada kesibukan tadi pagi ya sampai siang, makanya baru sempet nih sore ini kesini kan, karena memang ada rencana mau buka usaha baru gitu. Gitu sih. Tadi juga ya kalau misalnya aku lihat-lihat kakak memang banyak banget ya Kak job-jobnya kayak gitu ya. Kira-kira nih dari mulai kapan sih kakak bisa terjun ke sini gitu? Memang ini coba-coba gitu atau memang niat sih deh gitu kan, mau cari kerjaan sih deh gitu. Ini mulai kira-kira dari kapan Kak? Coba-coba ketagihan. Coba-coba ketagihan. Agak sih sebenarnya kalau mulai aktif ya, kebetulan aku dari kecil memang udah terbiasa untuk aktif gitu kan, dari TK, terus TK nari gitu kan. Ini nggak dari lahir nih? Kayaknya gimana ya? Karena dukungan orang tua juga gitu ya. Kalau di aku ya ngerasa ya. Sebelumnya bukan berarti aku ngerasa kayak udah paten kali nih, enggak sih sebenarnya masih banyak lagi yang lebih dari aku ya. Cuman ini aku menceritakan sedikit aja pengalaman aku nih. Nah karena dari kecil dari TK tuh aku memang udah selalu disupport sama orang tua untuk tetap aktif tuh kan, dari SD itu ikut nari, SMP ikut pramuka, paskibra, SMA itu aku gak ikut apa-apa. Itu ceritanya ya, karena aku saat itu disuruh mama fokus aja olimpiade nih gitu kan, olimpiade terus tuh seminar, maksudnya biar masuk PTN yang diinginkan benar-benar gitu. Sih. Jadi kayak nggak ada kegiatan di situ tuh. Nah terus
setelah aku pikir-pikir kan, kayaknya aku nggak bisa nih gini terus nih. Kalau aku nanti kuliah nggak ada kegiatan, aku nggak punya cerita nih di SMA. Jiwa-jiwa ekstrovertnya keluar nih ya. Sebenarnya memang dari kecil ekstrovert sih. Iya. Gitu kan. Jadi kayak terkurung ya sebenarnya. Kayak aku ngerasa kan TK ada cerita gitu kan. Nah SMP ada cerita. Nah tiba di SMA Kosong gitu kan. Karena kita udah kebiasaan kegiatan di luar. Pas di SMA itu kayaknya aku kayaknya aku mau ngapain ya gitu kan. Gak ada cerita di SMA ini. Pokoknya nanti kuliah aku harus cari kegiatan. Nah dari situlah awal mulanya nih ya. Jadi pas masuk SMA semester 1 aku mulai tanya-tanya. Masuk kuliah ya. Mulai tanya-tanya nih sama cutting, organisasi apa nih ya kan, kayak kita awal-awal kan, semua mau dimasukin organisasi. Ini nanya sebelah sini, oh ini bisa nih ya. Bener kayak gitu kan, kayak pada mahasiswa pada umumnya aku ikut-ikut organisasi, terus ketemu cutting, terus di mungkin kayak dimotivasi gitu sama cutting. Kalau ini ada beasiswa nih gini-gini gitu, coba aja gitu beasiswa. Terus karena aku modelannya kalau misalnya kesempatan dimasukin aja gitu, nggak usah mikir aku lolos nggak ya, nggak usah gitu. Yang penting kita udah coba itu usaha, kita udah berusaha, hasilnya itu udah belakangan aja gitu. Kalau gagal kan bisa dicoba lagi. Nah aku gitu selalu mikirnya kan. Jadi kemarin semester 2 itu aku tes beasiswa di salah satu beasiswa dan saat itu gak lulus ya kan, gak lulus. Terus aku coba lagi di semester 4 beasiswa, gak lulus juga. Tapi aku lulus di beasiswa satu lagi nih gitu kan. Pokoknya di semester 4 juga itu Kak? Di semester 4 iya, juga? Di semester 4 dan akhirnya aku lulus nih. Dari 3 beasiswa itu semua aku cobain. Terakhirnya lulus kan sampai di sekarang nih 2 periode ya. Akhirnya punya kesibukan ini ya. Alhamdulillah ya. Itu maksudnya kayak selingan lah tambahan uang jajan gitu kan. Dan organisasi juga tuh kan buat aktif. Terus di semester 4 itu juga ada nih aku termotivasi juga nih dari cutting. Sebenarnya karena relasi ya gitu kan bermulanya. Karena lihat postingan cutting nih, dia pernah jadi runner up di Putri Hijab Sumatera Utara. Nah di situ aku kayak aku coba ikutan lah, kan lumayan relasi nih gitu kan. Nah dari relasi itu membuka peluang-peluang job-job kita gitu kan. Nah sampai sekarang alhamdulillah ya, padahal nggak pernah disangka-sangka gitu kan. Oh kalau dia pasti sangka sih Kak, ini pasti nih Kak Alif ya ini ya kan. Mungkin kalau misalnya orang lihat juga kan, wah jelita sekali Ananda ini ya kan. Ini nih pasti model gitu kan. Memang kalau misalnya apalagi nengok sosial media Kakak ya, wah memang seperti yang diidam-idamkan para. Nah tapi kan Kak, kadang kalau yang dia pernah denger ya kayak gitu, ternyata independent woman ini Kak juga banyak bikin laki-laki insecure gitu. Karena banyak laki-laki ini berpendapat kayaknya nggak usah lah nih, ini nih banyak kali kerjanya, banyak kali jobnya katanya kayak gitu kan. Nanti insecure pula aku, nggak bisa pula aku setara katanya kayak gitu. Ini menurut Kak kayak mana ini Kak? Nggak betul ini kan Kak? Iya, sebenarnya gini sih, itu pola pikirnya harus dirubah gitu kan. Sebenarnya pasangan kita itu mencerminkan diri kita mencerminkan pasangan kita gitu kan. Jadi menurut aku upgrade aja diri terus, nanti pasangan juga mengikuti yang setara, jadinya kita dapatnya setara. Nah dulu aku juga pernah tuh yang kayak gitu deh ya. Kayaknya aku tuh belum ada kegiatan karena pacar aku tuh kayak ngekang gitu kan, kayak ngapain ada kegiatan gini-gini, biasa kayak nggak mau tersaingi gitu ya kan. Entah nggak mau tersaingi, entah takut waktunya habis, atau takut nanti selera kita bukan dia lagi gitu. Mungkin itu paling mungkin sih. Gitu. Terus aku kayak nggak peduli gitu kan, yang penting kita upgrade diri selagi masih muda ya kan, lakuin aja semua aktivitas gitu. Nah karena kita terus upgrade diri, ya lama-lama kita dapetin pasangannya yang setara, yang bukannya malah buat kita tuh insecure, enggak, tapi malah mensupport kita. Gitu. Berarti akan datang kita harus nyari yang setara. Iya, setara. yang bisa upgrade diri. Bukan yang bikin kita down ya Kak, yang bikin patah gitu ya. Padahal memang cinta itu buta ya kan Kak. Cuman jangan bikin kita buta-buta kali kayak gitu. Ini harus nyari juga nih yang mapan. Sebenarnya itu nggak perlu dicari. Makanya itu kalau misalnya kita upgrade diri,
dia datang sendiri gitu, mereka datang sendiri menyesuaikan kita gitu, makanya dibilang jodoh itu cerminan kan. Nah gitu. Tapi Kak, kalau misalnya nih mungkin Kakak bilang dari kecil tadi ya, dari kecil Kakak tuh udah yang ekstrovert banget nih gitu kan, bawaannya tuh pengen ngelakuin hal-hal yang banyak-banyak yang pengen dicoba kayak gitu. Kak pernah denger nggak sih? Kadang memang aku juga pernah denger ya Kak kayak gitu. Ini mungkin bukan di aku kayak gitu. Jadi siapa? Mungkin orang lain gitu. Atau mungkin Kakak pernah ngalamin nih. Kadang dibilang kayak dia kan cantik gitu, wajar sih dia lulus ini. Kadang ada juga kayak gitu Kak. Iya, bener, kadang kayak dia kan cantik gitu. Kadang ngapain lagi kerja. Ini kadang lelaki ini, wanita yang cantik ini nggak perlu kerja capek-capek deh katanya kayak gitu. Nah cantik ini kata kayak gitu. Ini menurut Kakak kayak mana nih Kak? Nggak betul juga ini kan Kak? Kalau aku ya mikirnya kayak udah cantik ngapain yang terlalu banyak kegiatan kali gitu kan, toh nanti selalu unggulnya gitu kan kalau cantik. Kalau menurut aku sebenarnya cantik itu kan relatif kan ya. Benar. Belum tentu misalnya dia lihat aku cantik, belum tentu teman yang lain lihat aku tuh cantik gitu kan. Temen yang lain lihat Kalifia cantik nggak? Cantik katanya. Kayak mana itu? Cantik katanya Kak. Iya. Nah bagi aku tuh kan cantik itu gimana cara kita bisa terus aktif, gimana cara kita bisa menginspirasi, pokoknya kita bermanfaat gitu untuk yang lain. Gitu sih bagi aku. Jadi kayak yang omongan kayak gitu kayak aku orangnya nggak terlalu mikir gitu loh, jadi kita biar nggak terlalu pusing gitu kan, nggak capek juga gitu, pokoknya kita fokus aja sama diri kita sendiri gitu sih. Mungkin dari teman-teman ya, mungkin kita udah dengar juga ya bahwasannya kita tuh memang harus mulai dari mencari yang setara gitu. Maksud setara tuh pemikiran juga memang itulah, karena kenapa kita harus mencari yang setara teman-teman, karena biar pemikirannya itu lebih mendukung ya kan Kak, support dia mensupport kayak gitu. Dan juga kita nggak perlu nih dengar yang dari luar kayak ini gitu, karena kalau misalnya kita dengar cakap orang aja capek, nggak habis-habis iya, kan. benar. Kita cuma punya 2 tangan untuk nutup telinga, ya kan, nggak bisa kita tutup mulut orang satu. Jadi kita tutup telinga kita rapat-rapat. Benar. Gitu. Mungkin ada nggak sih yang pengen Kakak sampein gitu untuk sobat kreatif? Mungkin jangan ini ya kata-kata biar kayak sadar nih gitu kan. Ada nggak sih Kak kira-kira? Kalau dari aku ya, menurut aku itu kecantikan sejati adalah saat apa yang dimiliki orang lain tidak membuatmu iri, malah menjadikan kamu motivasi, karena apa yang dibutuhkan adalah menjadi diri sendiri. Itu sih dari aku. Ingat ya teman-teman, jadi diri sendiri. Mungkin itu aja ya podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube CRN TV Winsu, biar kalian bisa melihat nih program-program CRN yang menarik lainnya. Mungkin itu aja. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.